Saya kira ini endgame buat Rocky Gerung atas kegaduhan yang tercipta, yang mana dari konteksnya saja ini sebenarnya permintaan maaf basa-basi. Maka inilah yang ada di benak Pak Jokowi dan ini yang perlu sepertinya ditertibkan. Nah, apakah mungkin salah satu cara menertibkannya dengan menempatkan Rocky Gerung di balik jeruji besi? Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kira ini endgame buat Rocky Gerung. Walaupun beberapa jam yang lalu saat konten ini dibuat, Rocky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang tercipta, yang mana dari konteksnya saja ini sebenarnya permintaan maaf basa-basi, karena biasanya kalau orang minta maaf karena kegaduhan berarti dia tidak minta maaf atas apa yang dilakukannya. Dan ini juga terlihat dari raut muka dan tonasi suaranya. Terserah kalau ternyata memang dia mengaku ini tulus, tapi penilaian dari saya pribadi ini tidak tulus. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat langsung, videonya ada di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi? Akankah maaf ini menghindarkan dia dari jeruji besi? Dan akankah Pak Jokowi ini diam saja? Walaupun kita tahu bahwa Pak Jokowi menganggap ini adalah sebuah hal yang kecil dan dia pilih untuk kerja, tapi isi hati orang tiada yang tahu. Dan sangat mungkin jika orang sakit hati, dia tidak menunjukkan, tapi bisa saja dia mengutus orang lain untuk mengekspresikan isi hatinya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya tentang akan seperti apa nasib Rocky Gerung nanti. Kartu pertama, kartu Nine of Swords. Orang yang benar-benar di sini ini memang betul dia kritis, seorang pendidik, dan memang dia mengkritisinya ini dalam koridor hukum. Secara hukum, Rocky Gerung ini tidak akan bisa dikenakan pasal, terutama saat dia mengatakan bajingan. Dan kritik ini juga betul dia sampaikan untuk mengkritik jabatan yang diemban oleh Pak Jokowi, bukan mengkritik pribadi secara personal. Tapi apakah betul ini akan bisa menyelamatkannya? Kita tahu bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana atau apa yang diucapkan oleh seseorang, tapi bagaimana komunikasi tersebut diterima dan merubah pola pikir dan tindak tanduk dari orang yang menerima informasi ini tadi. Maka hal itu saya kira lebih aman daripada apa yang berusaha untuk disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ini artinya kita harus tahu bahwa komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang memang menerima persis seperti apa yang disampaikan oleh pengirim komunikasinya. Jika yang diterima ini berbeda, maka komunikasinya bisa saja diartikan keliru. Saya kira Rocky Gerung yang sangat pintar ini, dengan orang-orang yang menerima komunikasinya yang, mohon maaf kalau saya boleh menilai secara pribadi, orang-orang yang menjadi pendukung atau orang yang menerima atau berharap menerima informasi dari Rocky Gerung ini adalah orang-orang yang saya kira akan sulit untuk mengartikan apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung jika ternyata yang dimaksudkan adalah yang disampaikannya. Apalagi saat Rocky Gerung berdalih bahwa kata bajingan itu menunjukkan keakraban, yang mana lebih terlihat seperti ngeles atau berusaha mencari dalih atas sesuatu yang mungkin keceplosan terus dia nggak mempersiapkan. Jika ternyata reaksi atau backlashes dari hal yang terjadi ini sebesar sekarang ini, maka saya kira kita harus selalu ingat bahwa komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang bisa membuat orang yang kita sampaikan komunikasi mengerti persis seperti apa isi kepala kita, sang penyampai komunikasi. Dan dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung seperti yang dia klaim, ini tidak seperti apa yang diterima oleh para pengikutnya. Saya yakin itu tidak sama. Yang artinya, komunikasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini diduga digunakan untuk menggerakkan sebuah revolusi pemikiran dan tindakan yang diduga tidak dilakukan dengan cara yang positif, atau bahkan patut dicurigai masuk ke dalam kategori diduga ini ujaran kebencian. Rocky bisa memilih diksi atau kata-kata yang lain jika apa yang dilakukannya adalah kritik terhadap pemerintah. Karena nyata jika kita lihat dari konten yang dibuat dan juga diunggah oleh orang-orang yang membagikan konten dari Rocky Gerung ini tadi, ini akan berisi kolom komentarnya oleh orang-orang yang terus kemudian mengekspresikan kebencian dan juga kemarahan mereka. Yang kita akan langsung duga jangan-jangan itu yang diinginkan oleh Rocky Gerung untuk diterima oleh para pengikut dan orang-orang yang menerima informasi atau komunikasi darinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kita tahu dari kartu sebelumnya The Chariot dan juga kartu The Ten of Coins, Rocky Gerung ini selalu bisa lolos. Bahkan orang-orang banyak yang menganggap bahwa dia punya backingan
kekuatan yang besar di belakangnya saat dia bisa mengkritik Jokowi dengan seenak-enaknya, seakan tak takut bahwa apa yang akan disampaikannya akan menimbulkan potensi tindakan hukum yang bisa saja dikenakan kepadanya. Tapi saya kira Rocky ini cukup tahu bahwa Jokowi itu tidak akan memperkarakan dirinya karena itu hanya akan membuktikan bahwa tuduhannya selama ini itu benar. Bahwa dengan kata lain, Jokowi ini, saya tidak ingat kata-katanya, tapi yang saya dapatkan membelenggu demokrasi, tidak mengerti tentang demokrasi. Bahkan dengan pengertiannya sendiri, mengartikan bahwa Jokowi ini mengatakan bahwa Jokowi ini tidak memerlukan oposisi dalam demokrasi. Jadi karena tahu kalau Jokowi ini tidak akan menangkap dia, maka dia dapat mengatakan hal-hal yang diinginkannya, yang dia katakan ini kritik, tapi nyatanya ternyata menimbulkan banyak kebencian pada orang-orang yang mendengarkan dan setuju dengannya, yang membuat orang-orang ini beranggapan bahwa dia memiliki kekebalan hukum atau memiliki kekuatan besar di belakangnya. Dan kita akan tahu bahwa Pak Jokowi ini tidak akan bergeming dan tetap akan tidak memperkarakan Rocky Gerung. Juga dia atau Rocky Gerung ini cukup tahu bahwa delik aduan yang dilaporkan oleh orang-orang yang melaporkannya ini tidak akan memenjarakan dia. Karena pada dasarnya ini harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirinya ini dicemarkan nama baiknya atau dilakukan tindakan tidak menyenangkan dari orang yang dilaporkan tersebut. Jadi tidak bisa tetangga kita misalkan yang dihina, terus kita melaporkan tindakan orang yang menghina ini tadi, tapi tetangga kita adem ayem saja mendengarkannya. Tapi apakah betul Pak Jokowi di sini itu seperti apa yang dikatakannya dan dia benar-benar tidak merasa perlu melakukan apapun yang walaupun itu mungkin tersembunyi kepada Rocky Gerung? Dari kartu saya dugaan di sini adalah Pak Jokowi betul-betul tidak menganggap ini semua. Karena apa yang dikatakannya ini bukan yang pertama kali dan sudah sering. Dan ini pun hanya yang tersebar dan terungkap di media saja. Saya melihat dari kartu ini Pak Jokowi tidak mempedulikan apa dampaknya pada dirinya. Tetapi yang lebih ditakutkan adalah bagaimana dampak apa yang dikatakannya ini kepada orang-orang yang mendengarkannya. Bagaimana orang-orang akan beranggapan bahwa apa yang dikatakannya ini lama-lama akan jadi sebuah kebenaran. Karena kebohongan kalau diucapkan berulang kali, nyata-nyata akan jadi sebuah kebenaran pula. Dan ketakutan bahwa ujaran kebencian yang diduga diucapkan ini bisa saja memicu kerusuhan, maka inilah yang ada di benak Pak Jokowi dan ini yang perlu sepertinya ditertibkan. Nah, apakah mungkin salah satu cara menertibkannya dengan menempatkan Rocky Gerung di balik jeruji besi? Kita akan lihat menggunakan kartu saya dan justice. Saya rasa akan ada sebuah proses hukum yang akan dilakukan walaupun mungkin bukan hal tersebut yang akan diproses. Bisa saja hal yang lain. Kita masih ingat Rocky Gerung pernah mengatakan kitab fiksi terhadap kitab suci yang secara hukum dan juga secara diksi ini tidak ada yang menyimpan. Tetapi apa yang diterima oleh masyarakat tentu saja akan berbeda dari apa yang secara logis ini tidak melanggar aturan hukum atau norma apapun. Dan saya yakin sekali bahwa proses hukum ini akan tetap terjadi. Walaupun mungkin bukan perkara tol ini. Tentang apa kira-kira nantinya? Saya kira bisa saja pasal yang akan dikenakan ini adalah bagaimana Rocky Gerung diduga menyebarkan ujaran kebencian, berusaha untuk diduga di sini memprovokasi adanya kegaduhan, dan karenanya bisa saja dikenakan pasal yang saya pikir tujuannya bukan untuk menempatkan Rocky Gerung ini di balik jeruji besi, karena ini malah akan merugikan Pak Jokowi, tapi bertujuan membuatnya jera. Tapi apakah betul hal seperti ini akan membuat seorang kakek-kakek ini yang masih dengan semangatnya membuat konten dan juga mengisi seminar di sana-sini untuk berhenti melakukan apa yang selama ini dilakukannya dengan mengkritik dan menunjukkan ketidaksukaan kepada Pak Jokowi? Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya kira hal tersebut tidak akan terjadi. Tapi paling tidak ini akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi walaupun dia sabar, tapi dia akan tetap melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menertibkan keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara selama tahun politik tahun ini dan besok, dan untuk setting example atau membuat sebuah contoh agar orang-orang serupa yang kalau kita teliti Rocky Gerung itu tidak sendiri, tapi paling tidak ada 3 serangkai, yaitu seorang wartawan senior dan ahli hukum tata negara yang mantan komisaris BUMN yang sudah dilengsarkan, yang saling bahu-membahu untuk melakukan sesuatu yang saya pikir patut diwaspadai dan dicurigai, diduga menyebarkan kebencian terhadap pemerintah yang ada saat ini. Maka saya kira kalau hanya satu orang, ini tidak akan berakibat apa-apa. Dan kalaupun ini harus dilakukan, harus dilepaskan dari ketidaksukaan atau ranah pribadi dan dengan tujuan untuk menertibkan kondisi agar tidak terjadi friksi yang akan memperkeruh hal-hal yang memang selama ini sudah terjadi, terutama berkaitan dengan politik identitas di tahun politik tahun ini dan tahun depan nanti. Dan jika ini tidak segera diselesaikan,
Maka yang saya takutkan, hukum rimba ini bisa saja terjadi. Karena kita tahu bahwa approval rate dari Presiden Jokowi ini yang tertinggi sepanjang pemerintahan yang pernah ada di Indonesia. Yang artinya simpatisan dan pendukung Pak Jokowi ini tidak hanya orang-orang yang tergabung pada Projo saja. Dan boleh saja dikatakan Pak Jokowi di sini tetap diam-diam saja, tapi jika orang-orang ini yang merupakan simpatisan dari Pak Jokowi ini merasa tidak suka, maka hal-hal yang tidak diinginkan ini sangat mungkin terjadi. Dan bukankah untuk menghindari itu akan lebih aman jika Rocky Gerung diamankan di satu tempat yang pasti aman, yaitu di balik jeruji besi? Benarkah ini akan terjadi? Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan jangan ungkapkan komentar kalian dalam ujaran kebencian, karena sejatinya informasi apa yang disampaikan itu masih akan tetap bisa dibagikan atau disampaikan dengan argumen yang positif dan kepala yang dingin, sebagaimana saya contohkan di dalam konten ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.